Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Abu Zain Fardani. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel YouTube Abu Zain Fardani. Di sini admin pengelola YouTube Abu Zain Fardani ada menerima kiriman video. Dan video ini cenderung post-truth atau sesuatu yang sudah benar tapi digiring untuk opini yang tidak benar. Silakan simak videonya. Terus dibahas soal masail, ini penting para hadirin, jangan berdusta di antara kita, ya. Jangan menuduh-nuduh terus, kasihan orang Wahabi, nggak Wahabi dituduh Wahabi, ya. Muhammadiyah dituduh gak pangutailan. Ini tolong, ini buku pengantar Rois Am PBNU Dr. Ghaji MA Sahal Mahfud Ahkamul Fuqaha, solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan Muktamar Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 1999 Masehi. Ini ada ringkasannya, saya baca ringkasan saja ini karena lengkap. Ini bukunya sama, ya. Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan di sini ditayangkan yaitu Al-Fakir Abu Zain Ahmad Sahal Mahfud dari Kajen. Saya bacakan halaman 63. Ini adalah keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama Pusat Jakarta untuk diberitahukan kepada umatnya kaum muslimin bahwa acara seperti itu Basul Masail mengatakan hadisnya mau. Saya bacakan yaitu di soal. Dalam kitab Mata'ud Daqaiq diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, roh orang mukmin pada tiap-tiap malam Jumat, hari raya, hari Asyura, atau malam Nurul Saban itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya dengan berkata, wahai anakku, belas kasihanilah aku akan memberi rahmat kepadamu. Aku tinggal di dalam kuburan yang sempit dalam keadaan susah yang lama sekali. Para sahabat bertanya, apakah artinya minta belas kasihan? Ya Rasulullah menjawab, berdoa dan bersedekah itu merupakan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia. Terus dari asar Sayyidina Umar berkata, bersedekah sesudah mengubur mayit itu pahalanya berlaku sampai 3 hari. Dan bersedekah dalam 3 hari itu pahalanya berlaku sampai 7 hari. Dan bersedekah 7 hari itu sampai berlaku sampai 40 hari. Dan bersedekah pada 40 hari itu sampai 100 hari. Dan 100 hari setahun, dan bisa dari setahun sampai 1000 hari. Soal, bolehkah hadis dan asar tersebut digunakan untuk dalil yang memperbolehkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia pada hari-hari tertentu? Bolehkah hadis dan asar sahabat tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan hukum sunnah bersedekah untuk arwah orang yang sudah mati? Apakah hadis dan asar tersebut sahih atau dhaif atau maudhu? Ini pertanyaan. Monggo disimak. Niki Basul Masail Nahdlatul Ulama. Kita hormati para teman-teman, kita berhormati keputusan Nahdlatul Ulama supaya kita jangan menuduh dengan teman-teman kita se-Islam se-akidah dituduh dengan keperkataan yang tidak enak seperti Wahabi, Muhammadiyah yang sesat. Kasihan. Siapa yang berdusta ini? Siapa yang bersalah ini? Saya jawab, hadis dan asar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil karena terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya atau maudhu. Gimana ini? Mau apa ini? Mau apa kita kalau sudah begini? Dan tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sahih. Bahkan tidak ada kitab yang dinamakan kitab Mata'ud Daqaiq. Hanya saja salah satu ulama dari Kudus menemukan hadis dan asar tersebut. Tertulis dengan tangan pada hamisi sesuatu kitab, dan akhirnya ditulis yaitu kitab Mata'ud Daqaiq. Oleh karenanya maka penanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan dari kitab Mata'ud Daqaiq. Padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa penulisnya dan kitab apa itu Mata'ud Daqaiq. Udah jelas, nggih. Jangan sampai berdusta di antara kita, jangan saya menuduh karena saya menjadi korban setelah saya mengamalkan Nahdlatul Ulama seperti ini, saya jadi korban.
bahkan ngimami tidak boleh, khotbah tidak boleh di desa saya. Karena apa? Kita mengamalkan apa yang menjadi keputusan Nahdlatul Ulama. Hari Cinta Ulama, Cinta Kiai, monggo kita taati keputusannya ini. Ini adalah kitab sendiri, kita adalah keputusan Basul Masail sendiri yang diputuskan dengan susah payah memutusi perkara ini. Tetapi kenyataan umat Islam yang di bawah malah melegalkan acara seperti itu. Siapa yang salah itu? Ini pikir dulu, ya. Pikir dulu, kalau bicara pikir dulu, jangan menyalahkan orang, tapi salahkan kita sendiri karena kita tidak taat kalau kiai kita, ulama kita tidak ditaati padahal keputusannya sendiri. Setelah menyimak video tersebut, guru kami Ustadz Khairullah Zain mengatakan, pertanyaan dalam Bahsul Masail tersebut, bolehkah hadis tersebut digunakan sebagai dalil yang memperbolehkan sedekah untuk orang yang meninggal dan seterusnya? Jawabannya, tidak boleh karena hadis maudhu atau palsu. Memang benar hadis maudhu tidak boleh dijadikan dalil tentang tahlilan dan sedekah untuk orang yang meninggal, bukan hadis tersebut dalilnya. Data dan sumber benar, tapi digiring untuk opini yang tidak benar. Bila tidak jeli, maka kita akan terjebak pada post-truth video tersebut. Ada juga tulisan menarik dari Ketua Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PBNU tentang sedekah untuk keluarga yang telah meninggal. Tulisan beliau, selain doa terhadap keluarga yang sudah meninggal dunia, persoalan yang sering menuai perbedaan pendapat di kalangan umat Islam adalah masalah bersedekah untuk atau atas nama mereka. Apakah sedekah semacam ini diperbolehkan? Apakah pahalanya akan sampai? Dan seterusnya. Sedekah ini seringkali ditunaikan karena beberapa sebab. Salah satunya, misalnya ketika masih hidup seseorang mempunyai keinginan atau azam, atau bahkan janji atau nazar untuk menyedekahkan sesuatu tetapi ia belum melaksanakannya karena segera meninggal dunia, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sebab lainnya, seorang anak atau kerabatnya merasa mampu secara ekonomi dan ingin bersedekah atas nama orang yang sudah mati tersebut. Hal semacam itu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Persoalan ini pernah dibahas dalam muktamar pertama Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tanggal 13 Rabiul Tsani tahun 1345 Hijriah, bertepatan dengan 21 Oktober tahun 1926. Para ulama menganjurkan sedekah ini dengan berdasarkan pada hadis berikut. Ani bin Abbasin anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tuwaffiyat afa yanfa'uha an atasaddaqa anha? Qala na'am. Qala fa inna li mihzafan ushiduka inni tasaddaqtu biha anha. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Nasa'i. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ibu saya meninggal, apakah ada manfaatnya apabila saya bersedekah untuk ibu saya?" Rasulullah menjawab, "Ya, berguna bagi ibumu." Orang itu berkata lagi, "Saya mempunyai sebuah kebun dan engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku jadikan saksi bahwa aku telah menyedekahkan kebun itu untuk ibu saya." Hadis riwayat Imam Bukhari, Tirmizi, Abu Daud dan Nasa'i. Sedekah untuk keluarga yang meninggal itu juga dikuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi uftuliyat ay matat fujatan wa araha law takallamat tasaddaqat
fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am, muttafaqun alaih. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu saya mati mendadak dan saya yakin seandainya dia bisa bicara, dia bersedekah. Apakah ibu saya mendapat pahala seandainya saya bersedekah untuk ibu saya? Rasulullah menjawab, ya, ada pahala bagi ibumu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan demikian, tidaklah usah khawatir bahwa niat bersedekah khusus untuk atau atas nama keluarga yang sudah meninggal dunia itu tidak akan sampai kepada yang bersangkutan. Sebab Rasulullah SAW sendiri telah menjawab demikian. Wallahu a'lam bishawab.